Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran tematik. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Yang kedua, mengetahui keragaman suku di Indonesia. Ketiga, mengetahui informasi teks melalui ide pokok. Yang keempat, mengetahui keragaman bahasa di Indonesia. Yang terakhir, yang kelima, memahami cara melestarikan bahasa daerah. Masuk ke materi pertama yaitu keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan saling berkaitan dan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita sebagai warga Indonesia harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, yaitu dengan cara tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan yang ada di sekolah kita. Nah, untuk materi keragaman bisa dibaca juga di halaman 94 ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman tersebut. Berikut contoh beberapa suku bangsa di Indonesia. Misalkan di Pulau Sumatera ada suku Gayo dari Aceh, ada suku Batakaro dari Sumatera Utara. Di Pulau Jawa ada Betawi dari DKI Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat. Dari Pulau Bali ada suku Aga. Dari Pulau Kalimantan misalnya ada suku Dayak ya dari Kalimantan Barat. Terus dari Sulawesi ada suku Bugis. Dari Maluku ada suku Ambon, dan dari Papua ada suku Asmat. Anak-anak bisa melihat di halaman 96-97 buku tematiknya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks memiliki informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Untuk memperoleh informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks. Nah, jadi di sini alangkah baiknya kita sebagai pembaca, jika ingin memperoleh informasi dari suatu teks, kita harus membaca teksnya secara rinci ya. Dibaca dari awal sampai akhir, tidak boleh ada yang dilewat jika ingin mengetahui informasi apa yang ada di dalam teks tersebut. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu keragaman bahasa di Indonesia. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain. Nah, contoh-contohnya ada di halaman 100.
Di sana terdapat wilayah misalkan dari Jawa, bahasa daerah Baduy, Betawi, Jawa, Madura. Dari Sumatera ada bahasa Aceh, Batak, Melayu. Nah, itu beda-beda ya. Nah, lalu cara melestarikan bahasa daerah. Yang pertama dengan cara bangga saat menggunakan bahasa daerah. Nah, kita sebagai dari wilayah Sunda, kita harus bangga dengan bahasa Sunda. Jadi jangan gengsi kalau misalkan kita lagi ngobrol gitu sama teman atau sama siapa tapi pakai bahasa Sunda. Nah, tapi kita tuh harus bangga dengan bahasa Sunda. Jadi nggak boleh terus-menerus menggunakan bahasa Indonesia, tapi pergunakan juga bahasa daerah kita, tapi dengan bahasa yang baik dan benar juga tentunya. Lalu yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Nah, apabila ada teman kita yang beda daerah itu sedang menggunakan bahasa daerahnya misalkan Jawa, nah kita itu harus menghargai. Alangkah baiknya kita itu ingin tahu gitu bahasa Jawa itu seperti apa. Misalkan kita nggak tahu artinya, kita tanyakan. Jangan sampai kita mengejek atau mengolok-olok teman kita karena beda bahasa. Nah, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, mau mempelajari bahasa daerah lain. Nah, ini juga salah satu cara melestarikan bahasa ya. Jadi kita itu harus mempelajari bahasa daerah lain. Misalkan ada yang punya ibunya dari Bandung, Sunda, ayahnya dari daerah Sumatera misalkan. Nah, kita itu harus belajar ya kedua bahasa daerah tersebut. Bahasa Batak misalkan, Batak, terus bahasa Sunda juga harus belajar, Batak harus belajar, seperti itu ya. Karena gak akan rugi kalau yang namanya belajar itu gak rugi ya. Yang terakhir yaitu tidak menghina bahasa daerah lain. Nah, ini sama seperti yang poin yang kedua tadi, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Kita itu tidak boleh menghina bahasa daerah lain. Misalkan aneh itu mah bahasanya kayak gitu. Nah, gak boleh kayak gitu. Kita juga harus tetap menghargai bahasa daerah lain. Nah, anak-anak, mungkin materi pembelajaran hari ini dari Bapak dicukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, boleh ditanyakan langsung ke wali kelasnya masing-masing. Bapak tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.